Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjanah, peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3 angkatan 6 kelompok 4 BPS DMD Prop Kalsel. Di sini saya akan menyampaikan tentang isu kontemporer mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai guru di SMAN 1 Mekarsari. Adapun pengertian isu itu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah, di mana memerlukan solusi untuk perbaikan. Isu sendiri bisa muncul dari belum tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Nah, isu yang terjadi di sekolah harus segera kita selesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi peserta didik, guru, pihak sekolah, dan masyarakat. Adapun identifikasi isu yang ada di sekolah, yang pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa di SMAN 1 Mekarsari. Yang kedua, menurunnya tingkat kedisiplinan siswa di SMAN 1 Mekarsari. Dan yang ketiga, belum optimalnya penguasaan TIK oleh guru di SMAN 1 Mekarsari. Untuk teknik analisis isu, di sini bisa menggunakan metode APKL dan bisa juga menggunakan metode OSG. Nah, adapun metode yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode APKL. Yang mana A itu adalah aktual, P itu problematik, K itu kekhalayakan, dan L itu layak. Nah, di sini berdasarkan isu yang saya kemukakan sebelumnya tadi, untuk nomor 1 yaitu rendahnya minat belajar siswa di SMAN 1 Mekarsari memenuhi kriteria APKL-nya. Sedangkan yang kedua, menurunnya tingkat kedisiplinan siswa di SMAN 1 Mekarsari itu tidak memenuhi kekhalayakan. Dan yang ketiga, belum optimalnya penguasaan TIK oleh guru di SMAN 1 Mekarsari hanya memenuhi problematik dan layak. Dengan demikian, maka rendahnya minat belajar siswa di SMAN 1 Mekarsari adalah isu yang memenuhi syarat untuk segera diatasi permasalahannya. Nah, berdasarkan hal tersebut juga kita akan menganalisis akar masalahnya berdasarkan analisis Wishbone. Yang pertama, karena terjadinya pandemi COVID-19, kemudian karena lemahnya jaringan internet, terus maraknya game online dan sosial media, serta aturan pembelajaran selama pandemi COVID-19 dan pembelajaran yang monoton. Hal tersebutlah yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita akan melakukan pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT, di mana S itu ada strength yaitu kekuatan, W itu weakness yaitu kelemahan, O itu opportunity yaitu peluang, dan T itu threat atau disebut juga ancaman. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu analisis SWOT tersebut. Yang pertama S di sini adalah kekuatan, di mana kekuatannya adalah adanya harapan dari semua pihak agar pandemi ini bisa berakhir, kemudian adanya bantuan kuota dari pemerintah, dan adanya keaktifan guru dalam pembelajaran. Kemudian di bagian kelemahannya yaitu terdapatnya siswa yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran seperti gadget, kemudian lemahnya jaringan yang ada, dan penggunaan kuota yang boros. Kemudian pada peluangnya itu adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan PTM terbatas sebanyak 50%. Adapun ancamannya yaitu terjadi penurunan hasil belajar, kemudian terjadinya learning loss, dan ancaman putus sekolah. Adapun rekomendasi penyelesaian masalahnya, yang pertama melakukan pola hidup sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan, yang kedua meminjamkan gadget kepada peserta didik yang tidak memiliki gawai, dan yang ketiga menyampaikan materi pembelajaran secara menarik dengan memvariasi metode dan model pembelajaran agar tidak monoton. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama yaitu seluruh warga sekolah diwajibkan melakukan pola hidup sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan pembelajaran menjadi aman dan berjalan lancar. Adapun tahapannya yaitu sekolah memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan perlengkapan dalam menjaga protokol kesehatan. Kemudian seluruh warga sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran. Hasil yang diharapkan yaitu seluruh warga sekolah, terutama guru dan peserta didik, selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lancar. Pihak yang terlibat yaitu seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua yaitu sekolah meminjamkan gadget kepada peserta didik yang tidak memiliki gawai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahapannya yaitu pendataan peserta didik yang tidak memiliki gawai,
Kemudian peserta didik datang ke sekolah bersama orang tua atau wali untuk meminjam gadget tersebut. Hasil yang diharapkan yaitu seluruh peserta didik dapat aktif mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pihak yang terlibat yaitu koordinator sarana dan prasarana, pengelola aset, peserta didik, dan orang tua atau wali. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu menyampaikan materi pembelajaran secara menarik dengan memvariasi metode dan model pembelajaran agar tidak monoton. Dengan tahapan yang pertama, mengikuti pelatihan terkait pembelajaran yang inovatif dan menarik. Kemudian sekolah mengadakan ataupun memfasilitasi guru dalam mengikuti pelatihan. Yang ketiga, memaparkan materi dengan gaya dan bahasa sehari-hari. Dan yang keempat, menggunakan metode dan model pembelajaran yang berbeda-beda. Hasil yang diharapkan, semoga peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan dan termotivasi untuk selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun di sini yang belum saya uraikan yaitu tentang jaringan yang kurang baik di lingkungan sekolah kami. Solusi yang bisa dilaksanakan yaitu siswa datang ke sekolah untuk mengambil tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya kembali pada minggu depan. Demikian yang dapat ulun sampaikan dalam pemaparan isu kontemporer yang ada di sekolah kami. Semoga bermanfaat. Salah dan hilap dalam penyampaian, ulun mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.